Perkenalkan, nama saya Sofia da Silva Cindi Piki, biasa disapa Cindi, dengan nomor induk mahasiswa 18010400054 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pernahkah kalian memperhatikan padi dan jagung yang ditanam di sawah? Tahukah kamu berapa lama waktu penanaman padi dan jagung? Mengapa saat ini padi dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan kelangsungan makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada materi ini, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini dapat disimak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu pertama, menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman. Kedua, menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman. Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasarkan pada penemuan yang dilakukan oleh Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk yang disilangkan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya, varietas sembada, wayapo, padi varietas IR64, Arize, PPH, Intani, Prima, dan varietas IPB 4S. Varietas IPB 4S dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah lebih kurang 112 hari setelah penanaman. Memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tungro, mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Selain padi, ada juga jagung hibrida, misalnya hibrida C1, hibrida CPI1 dan CPI2, hibrida IPB4, Pioner, Malin, Metro, dan varietas Bima 14 Batara. Jagung varietas 14 Bima Batara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Varietas Bima 14 Batara ini dapat dipanen sekitar kurang lebih 95 hari setelah penanaman. Memiliki tinggi kurang lebih 199 cm dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Klobot jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit bulai, penyakit karat, dan penyakit bercak daun. Bentuk biji jagung ini seperti mutiara berwarna kuning. Jagung varietas Bima 14 Batara ini mampu menghasilkan hasil panen sebesar 12,9 ton per hektar. Selain memiliki potensi hasil yang tinggi, tanaman jagung tersebut juga tidak mudah busuk, sehingga cocok digunakan sebagai pakan ternak sapi dan domba. Selain padi dan jagung, banyak varietas tanaman hibrida yang merupakan
hasil pemulihan tanaman antara lain sebagai berikut. Pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemulihan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi, misalnya unggas yang mampu menghasilkan telur atau sapi dengan kualitas dan daging yang baik. Tahu ayam potong atau ayam boiler yang banyak dikonsumsi masyarakat? Nah, ternyata ayam potong atau ayam boiler ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam boiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya, antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya, ayam boiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh ayam boiler dari Asia yaitu ayam Brahma yang berasal dari India. Ayam boiler dari Inggris misalnya Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Ayam boiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat, dan mampu menghasilkan telur yang baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominiku dengan ayam jenis Black Kokin. Kalian pernah mendengar istilah tes DNA? Tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit keturunan dan mengetahui orang tua dari seorang anak atau nenek moyang dari suatu keluarga. Tes DNA dapat digunakan dalam bidang forensik, misalnya identifikasi korban bencana atau menentukan identitasnya. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sebagian sel tubuh seseorang, kemudian diekstraksi dengan cara khusus. Kemudian, larutan yang mengandung DNA diletakkan dalam gel ageros, kemudian dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Setelah melalui tahap elektroforesis, akan terbentuk gambaran potongan pita DNA. Hubungan kekerabatan dapat diketahui dengan mencocokkan gambar dan potongan DNA yang terbentuk dari DNA seseorang, atau yang ingin diketahui hubungan kekerabatannya dengan gambaran potongan pita DNA kekerabatannya atau keluarganya. Oke, materi konsep penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan kelangsungan makhluk hidup selesai. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih.